Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Dan hari ini kita akan membahas tentang pertemuan 6 yang berjudul Natural Language Processing atau NLP. Okay. NLP atau Natural Language Processing adalah cabang dari AI yang berfokus pada interaksi manusia dengan interaksi antar komputer dan manusia agar mesin bisa memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa alami, teks maupun suara. Nah, NPL ini banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari loh, seperti chatbot, mesin penerjemah, pencarian Google, analisis sentimen di media sosial, dan asisten virtual. Jadi secara nggak langsung kita udah banyak ini ya berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, di sini mesin memahami dan menerjemahkan bahasa manusia, kemudian diekstrak menjadi bahasa mesin, dan kemudian dan outputnya itu nanti akan diekstrak lagi menjadi bahasa manusia. Jadi mesin ini memahami bahasa. Jadi jatuhnya mesin ini mempelajari bahasa manusia. Okay. Komponen utama yang pertama adalah tokenization, di mana dia akan memecah teks menjadi kata atau frasa. Kemudian stop word removal, menghapus kata umum yang kurang penting seperti dan lain-lain, itu akan dihapus. Kemudian ada stemming dan lemmatization, di mana mengubah kata ke bentuk dasar. Misalnya berjalan, dia akan mengubah kata dari berjalan menjadi jalan, dan lain-lain ya. Kemudian ada part of speech atau POS, tagging, dia menentukan jenis kata. Seperti apakah kata berjalan, ini adalah kata benda atau kata kerja, dan lain-lain. Kemudian ada name entity recognition atau NER, dia mengenali entitas penting seperti nama orang, tempat, dan organisasi. Jadi ada sebuah kata, misalnya ada sebuah kalimat atau sentence, kemudian di sini dia akan memecahnya jadi kata atau frasa dan dikenali apakah setiap kata itu adalah nama orang atau tempat atau organisasi ataupun jenis katanya, ataukah dia kata benda atau kata kerja. Kemudian ada parsing, jadi struktur kata bahasa dari kalimat. Jadi kalimat tersebut bukan hanya dipecah, tapi juga dianalisis nih, apakah bahasanya itu benar atau tidak, atau memang baku, ataupun bahasa itu bisa diperbaiki, atau memang katanya udah benar. Kita akan belajar tentang perkembangan dari NLP atau Natural Language Processing. Pada tahun 2000-an, kemajuan big data dan machine learning itu mendorong penggunaan deep learning dengan jaringan saraf timuan, word embedding, serta model FNN dan LSTM. Nah, tahun 2018, hadirnya arsitektur transformer melahirkan model-model canggih seperti BFG, GPT, dan C5, sehingga memungkinkan komputer memahami dan menghasilkan bahasa manusia dengan tingkat akurasi dan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi. Pelajari tentang representasi teks dan word embedding. Di sini, kalau misalnya aslinya komputer itu tidak dapat memahami manusia secara langsung. Karena bahasa manusia kan begitu rumit ya. Dia memiliki banyak simbol. Sedangkan komputer itu hanya bekerja dengan angka 1 dan 0. Oke. Nah, sedangkan dua ini kan termasuk sangat rumit ya, antara bahasa manusia yang begitu rumit serta bahasa komputer yang hanya mengenal 1 dan 0. Nah, karena itu teks perlu direpresentasikan, teks ataupun bahasa manusia itu perlu direpresentasikan ke dalam bentuk numerik agar dapat diproses lebih lanjut dalam model NLP. Jadi setiap kata, frasa, atau dokumen itu dapat dikonversi menjadi angka atau vektor yang dapat menangkap makna dan hubungan antar kata. Jadi agar bahasa manusia ataupun dokumen ataupun suara, angka, gambar itu dapat ditangkap dan dipelajari oleh mesin, maka perlu dikonversi dulu menjadi angka atau vektor sehingga mesin pun dapat membacanya. Oke, jadi ini diperlukan pihak ketiga ataupun yang dapat mentransformasikan dari setiap frasa, dokumen, dan kata tersebut. Representasi teks ini dibagi menjadi 3 teknik ya. Yang pertama adalah back of words atau BOW. Ini menghitung frekuensi kemunculan kata dalam suatu dokumen tanpa memperhatikan urutan kata. Jadi dia hanya mengecek kata per kata ya, bukan urutannya, dia nggak akan mengecek urutan, tapi dia mengecek berapa banyak frekuensi kata tersebut muncul. Nah, ini salah satu dari teknik yang sederhana, tapi dia punya kelemahan. Yang pertama adalah
menghasilkan vektor yang berdimensi sangat besar dan tidak mampu menangkap makna semantik antar kata karena dia hanya mencari kata-kata tertentu dan begitu berapa banyak kata tersebut muncul. Yang kedua adalah TF, IDF, Term Frequency Interface Document Frequency, di mana dia mengukur seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen relatif terhadap seluruh korpus. Jadi dia mulai menganalisis kata-kata tersebut adalah kata-kata yang penting atau tidak. Oke. Kemudian setelah itu kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu namun jarang muncul di dokumen lain akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi karena dianggap kata tersebut adalah kata yang penting. Kemudian dengan cara ini TF-IDF membantu mengurangi dominasi kata umum seperti dan, itu, yang, dan lain-lain atau dan lain-lain. Nah, ini kan kata-kata yang termasuk kata yang umum ya. Jadi dia dengan itu mereka akan mengurangi kata-kata tersebut sehingga makna dari dokumen tersebut dapat dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah word embedding, di mana representasi kata dalam bentuk vektor berdimensi rendah yang mampu menangkap hubungan semantik dan sintaksis antar kata. Ini lebih canggih ya daripada Bow sama TF-IDF karena dia tidak hanya menghitung frekuensi data yang muncul, tetapi juga memodelkan kedekatan makna kata. Jadi kata-kata yang muncul dalam suatu kalimat itu akan disandingkan sama lain sehingga membuat suatu makna kata. Nah, beberapa metode populer dari word embedding ini adalah word to fact, glove, dan fast text. Contohnya adalah dalam ruang vektor, hubungan semiotik dapat ditangkap. Misalnya king, man plus woman. Itu bisa dianggap bisa mereka terjemahkan menjadi queen karena king, man, and woman. Itu salah satu contoh dari word embedding. Kemudian deep learning dalam NLP. Perkembangan deep learning pembelajaran mendalam ini adalah telah membawa terobosan besar dalam bidang pemrosesan bahasa alami atau NLP. Model ini berbasis deep learning. Jadi komputer itu dapat memahami konteksnya, menangkap makna kata dan kalimat, serta menghasilkan bahasa yang lebih alami. Jadi deep learning ini memanfaatkan jaringan saraf tiruan untuk mengekstraksi pola kompleks dari data teks. Kemudian kita berbicara tentang arsitektur penting dalam deep learning untuk NLP. Nah, RNN atau Recruitment Neural Network itu pertama dirancang khusus untuk memproses data sekuensial seperti teks atau ucapan. Kedua ada informasi mengalir dari satu langkah ke langkah berikutnya. Jadi per step ya informasinya mengalir sehingga model dapat mengingat konteks sebelumnya. Jadi dari satu step ke step lainnya dia terus mengingat nih konteksnya. Kemudian digunakan untuk memprediksi data berikutnya. Mesin translation awal dan generasi teks sederhana. Tapi kelemahan utama RNN adalah kesulitan dalam menangani dependensi jangka panjang karena informasi cenderung hilang seiring bertambahnya panjangnya urutan. Jadi semakin panjangnya urutan data, itu maka mereka akan semakin kesulitan. Karena semakin banyak step yang harus diingat dan juga yang harus dilakukan. Ini salah satu kelemahannya ya. Yang kedua ada long short term memory atau LSTM. Ini adalah pengembangan dari RNN yang mengatasi masalah vanishing gradient dan long term dependency. Ini menggunakan cell stage dan gating machine, di mana input gate, forget gate, dan output gate untuk mengatur informasi mana yang harus diingat dan mana yang dilupakan. Jadi dia udah mulai pintar. Jadi dia menggunakan cell stage-nya itu, dia bisa memprediksi, informasi mana yang harus diingat, yang harus dilupakan, yang mana yang penting dan yang mana yang tidak penting. Ini sangat efektif dalam tugas seperti speech recognition, sentiment analysis, dan language modeling. Kemudian yang ketiga ada transformer, di mana pertama kali diperkenalkan tahun 2017 melalui makalah Attention is All You Need. Ini menggunakan mekanisme self-attention yang menangkap hubungan antara kata. Jadi dia baik yang dekat maupun jauh dalam sebuah kalimat. Jadi ada sebuah kalimat, sebuah sentence gitu kan. Dia menangkap hubungan antara kata sehingga kalimat tersebut mempunyai sebuah makna. Nah, memungkinkan proses paralel yang jauh lebih cepat dibanding RNN atau LSTM. Nah, transformer ini menjadi landasan utama NLP.
modern. Di mana? Karena mereka mampu menghasilkan data yang sangat akurat dalam berbagai tugas seperti penerjemah otomatis, analisis teks, hingga chatbox cerdas. Kemudian ada model berbasis transformer. Jadi yang tadinya cuma transformer, kemudian ada modelnya lagi nih. Dari transformer itu dikembangkan lagi nih. Yang pertama ada BERT, bidirection encoder representation from transformer atau BERT. Ini model ini membaca teks dari dua arah ya, kiri ke kanan atau kanan ke kiri, sehingga mampu memahami konteks secara lebih mendalam. Banyak digunakan untuk tugas klasifikasi teks, wrong, dari kemudian ada question answering dan sentiment analysis. Jadi dia bukan hanya satu arah per kata, satu arah dari kiri kanan, tapi dia bolak-balik nih, kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan kemudian dianalisis, jadi dipahami nih konteksnya benar-benar benar. Dari cara bacanya itu dari kiri ke kanan diterjemahkan, kemudian dari kanan ke kiri diterjemahkan. Apakah kedua kejadian ini benar sama atau mempunyai makna yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah GPT, Generative Pre-trained Transformer. Ini berfokus pada generasi bahasa alamiah, dan GPT ini mampu menghasilkan teks yang panjang yang koheren, di mana seperti menulis artikel, membuat ringkasan, hingga melakukan percakapan interaktif. Ini salah satu representatif modernnya. Selain itu muncul pula model lanjutan seperti T5, Text-to-Text Transfer Transformer. Kemudian ada Robert A. dan XLNet yang semakin memperkuat dominasi transformer dalam NLP modern. Nah, dengan adanya arsitektur deep learning ini, kemampuan NLP meningkat secara drastis. Model itu tidak hanya mengenali kata, tapi juga menangkap konteks sematik, relasi antar kata, sehingga memahami maksud pengguna. Sehingga aplikasi seperti Google Translate, Voice Assistant, dan ChatGPT dapat berfungsi secara alami dan natural. Nah, NLP aplikasinya itu telah diterapkan di berbagai sektor ya. Yang pertama ada pencarian informasi seperti Google, kemudian ada penerjemah mesin seperti Google Translate, dan juga pelayanan model NLP lainnya yang lebih canggih, penerjemahan terbahasa. Kemudian ada chatbot dan asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan chatbot layanan pelanggan. Itu menggunakan NLP ya untuk memahami dan merespon ucapan pengguna. Jadi pengguna tuh nggak lagi chattingan dengan pengguna lainnya, tetapi chatbot sudah bisa menggantikan si user. Jadi si pengguna ini bisa chatbot dengan user. Jadi si pengguna ini bisa jadi si chatbot ini bisa mengirim pesan kepada si chatbot, sehingga dan chatbot ini yang setelah mempunyai banyak data dari database-nya itu bisa membalas sesuai dengan apa yang ada pada database. Kemudian ada analisis sentimen, di mana digunakan untuk menganalisis opini dalam ulasan produk media sosial dan survei. Kemudian ada deteksi penipuan dan moderasi konten. NLP digunakan untuk mendeteksi bahasa kasar, ujaran kebencian, dan konten spam. Nah, tantangan dan masa depan NLP. Meskipun dia sudah berkembang sangat pesat nih, tapi tantangannya tetap ada dong. Itu apa aja? Yang pertama, ambiguitas bahasa. Jadi bahasa alami atau bahasa ini itu penuh banyak makna ganda dan konteks yang sulit dipahami oleh mesin. Oke. Jadi satu kata itu bisa mengandung berbagai macam makna. Jadi kadang mesin pun menjadi ambigu terhadap suatu kata. Yang kedua adalah keterbatasan data bahasa lokal. Jadi banyak bahasa minoritas yang belum cukup data untuk pelatihan model. Pelatihan model ini kan banyak ya. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan pun biasanya bahasa umum. Tetapi masih banyak bahasa minoritas seperti misalnya bahasa Minang ataupun bahasa Bugis, bahasa lain, itu termasuk bahasa bahasa yang masih belum bisa dipelajari oleh sistem, karena mereka masih belum memiliki cukup data yang banyak untuk melakukan pelatihan model. Walaupun datanya dan ini bisa menjadi titik baliknya, di mana bahasa ini menjadi populer ketika data yang didapat itu sudah cukup banyak dan dapat dilatih oleh model data, sehingga bahasa ini menjadi bahasa yang lebih umum lagi.
Kemudian ada bias dalam data. Jadi model NLP ini dapat mewarisi bias dari data pelatihan tidak seimbang ya. Nah, kemudian kebutuhan komputasi tinggi. NLP modern seperti GPT-4 ini memerlukan sumber daya komputasi yang besar, sehingga ini memerlukan benar-benar data yang banyak dan komputasi yang lebih tinggi. Dan kalau misalnya kita perkirakan, NLP ini akan menjadi semakin lebih canggih lagi dengan pelatihan model yang lebih efisien, adaptif terhadap konteks, dan lebih inklusif terhadap berbagai bahasa di dunia ya. NLP ini diterapkan di berbagai bidang, misalnya di kesehatan, kemudian di hukum dan pemerintahan, pendidikan, e-commerce dan bisnis, media dan jurnalisme, keuangan dan perbankan, serta teknologi sosial dan kemanusiaan. Ya baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.